A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita masih bisa berjumpa meskipun hanya melalui tatap maya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikutnya, dan semoga kita sebagai penerus tetap istiqomah dalam menjalani syariat-syariatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Kamandanu, nomor induk mahasiswa 22811300134. Tugas ini berjudul analisis ayat Al-Quran berbasis ilmu tafsir pada surat An-Nahl ayat 125, disusun untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir. Dan yang saya hormati, dosen pengampu saya pada mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir, Ibu Hajah Eri Khoiriyah, SAG MA, dan yang saya hormati juga para hadirin dan para penonton yang hadir di tatap maya. Saat ini saya berada di program studi PJJ PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Identitas ayat yang pertama, surat An-Nahl dengan nomor ayat 125 dan terjemahannya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Latar belakang masalah, di sini saya melihat zaman sekarang, zaman digital, serba canggih, zamannya modern, di mana sekarang sudah bisa mengakses apapun di media sosial dengan mudah dan dengan bebas. Dan saya melihat ternyata dakwah dan pendidikan Islam sering disampaikan dengan cara yang keras, provokatif, dan saling menyalahkan, khususnya di media sosial tersebut, entah itu di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan di medsos lainnya. Maka hal ini menimbulkan konflik, polarisasi umat, serta penolakan terhadap nilai-nilai Islam. Untuk itu, permasalahan ini tuh menunjukkan, ya, kita bisa menilai dan melihat bahwa ternyata persoalan utamanya bukan terletak pada ajaran Islam, melainkan terletak pada metode penyampaiannya. Oleh karena itu, surat An-Nahl ayat 125 ini saya kaji ulang sebagai solusi Qur'ani tentang metode dakwah dan pendidikan yang bijaksana, santun, dan dialogis. Asbabun nuzul saya ringkas di sini. Pertama, terjadi pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum musyrikin Quraisy. Kasus ini terjadi adanya penolakan dakwah tauhid dan perdebatan keras. Lalu tanggapan Nabi Muhammad SAW dengan dakwah persuasif dan dialogis. Di sini saya ambil dari sumber Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran, Al-Azim, Al-Qurtubi, dan Al-Jamili, Ahkam Al-Quran. Kaidahnya, Al-Ibrah bi umum al-lafz labi khusus asbab. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 125 ini diperkuat oleh surat Ali Imran ayat 159, yang mana artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras,
dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan ayat inilah yang menegaskan surat Ali Imran ayat 159 bahwa kelembutan merupakan kunci keberhasilan dakwah dan pendidikan. Tafsir dengan hadis, yaitu pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya Allah maha lemah lembut dan menyukai kelembutan dalam setiap urusan. Nah, hadis ini menegaskan bahwa metode dakwah dan pendidikan Islam harus dilandasi sikap lemah lembut. Nah, tafsir ulama klasiknya itu Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini surat An-Nahl ayat 125 menunjukkan kewajiban berdakwah sesuai kondisi mad'u dengan cara terbaik. Dan juga Al-Qurtubi menafsirkan hikmah sebagai argumentasi yang benar dan tepat sasaran. Analisis bahasa Arabnya, yang pertama ada al-hikmah, artinya kebijaksanaan dan ketepatan metode. Yang kedua ada al-mau'izah, al-hasanah, artinya nasihat yang baik dan menyentuh hati. Dan yang ketiga ada jadilhum bilati hiyahsan, artinya dialog dengan etika terbaik. Nah, struktur perintah ini menunjukkan kewajiban metodologis dalam dakwah dan pendidikan. Analisis sumber tafsirnya, yang pertama dari tafsir Bi al-Maksur, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan para sahabat. Dan yang kedua ada tafsir Bi ar-Riyai, yang bersumber pada istihad, rasional, dan kontekstual. Maka kesimpulan dari sumber tafsir ini bahwa surat An-Nahl ayat 125 menekankan metode penyampaian ajaran Islam harus kontekstual dan berakhlak. Selanjutnya metode tafsir menggunakan metode tahlili, di mana ada tiga. Pertama ada bil hikmah, yang artinya menyampaikan kebenaran dengan kebijaksanaan dan argumentasi yang tepat. Yang kedua ada al-mau'izah al-hasanah, yang artinya memberi nasihat dengan bahasa yang lembut dan menyentuh hati. Dan yang ketiga ada jadilhum bilatih yahsan, yang artinya berdialog secara santun tanpa emosi dan kekerasan. Maka bisa disimpulkan bahwa Allah tidak hanya memerintahkan apa yang disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya. Corak tafsirnya, pertama itu ada corak adabi istimai, dan yang kedua ada corak tarbawi. Bisa disimpulkan bahwa pada corak tafsir, keberhasilan dakwah dan pendidikan Islam sangat ditentukan oleh pendekatan etis dan pedagogis. Makna hakiki, surat An-Nahl ayat 125 bersifat hakiki, yaitu artinya perintah nyata untuk berdakwah dan mendidik dengan cara terbaik. Selanjutnya kontekstualisasi tarbawi, bahwa surat An-Nahl ayat 125 mengajarkan guru dan pendidik Islam harus menyampaikan ilmu dengan bijaksana, dialogis, dan menghargai perbedaan karakter peserta didik. Kesimpulan yang bisa diambil pada kesempatan kali ini, pada materi kali ini, bahwa surat An-Nahl ayat 125 menegaskan metode penyampaian dakwah dan pendidikan Islam harus dilakukan secara hikmah, persuasif, dan beretika. Dan surat ini, An-Nahl ayat 125, ini dianalisis menggunakan metode tahlili dengan sumber tafsir Bi al-Maksur dan Bi ar-Riyai, serta bercorak tarbawi dan adabi istimai. Di sini berikut daftar referensi yang saya ambil. Alhamdulillah, terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir menonton melalui Tatap Maya. Saya mengucapkan mohon maaf karena masih banyak kekurangan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.